warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usahaku Official. Kali ini saya akan membahas tentang alasan saya membuka usaha fotokopi. Jadi dulu saya pernah punya usaha toko sembako atau warung, tapi saya jual dan saya ganti jadi usaha fotokopi. Alasan saya nomor satu dari keuntungan. Di warung saya lihat keuntungan cuma 5-15%, sedangkan di fotokopi dari 30% sampai 200 ya sampai 300%. Kalau di modal sih iya, termasuk kalau di fotokopi modalnya cukup besar. Saya dulu buka toko saya modal sekitar 120 juta. Pertama saya buka dari tahun 2020 bulan 1 akhir. Jadi bukanya itu di awal bulan 2 sebelum corona. Jadi itu saya buka, itu dulu tempat saya masih kecil. Ukuran rukonya itu sekitaran 3 kali 4 meter. Jadi di situ, di tempat itu saya ada sekitaran 8 bulan. Omset penjualan ya pas mau buka ya, mau masuk corona sih. Jadi di situ dulu saya cuma dapat 300-400, maksud saya segitu dah tiap hari. Dirata-ratain, kadang dapat sih 600, tapi kadang turun lagi 300-400 gitu. Rata-rata di 300 sampai 400. Itu sekitaran 8 bulan. Terus saya nyari tempat karena menurut saya tempat itu dengan omset segitu, dengan modal segitu banyaknya nggak cocok. Jadi makanya saya nyari tempat dan alhamdulillah dapat tempat sekarang. Di tempat yang pertama mainan sama alat listrik belum ada karena tempatnya kecil. Jadi nggak muat di situ, mau dimasukin juga nggak ada tempatnya, makanya saya nggak masukin. Kalau di sini mah modalnya yang kurang, kalau tempatnya masih luas banget, ini masih cukup, mau masukin apa aja juga masih muat. Jadi di sini saya udah bulan depan udah masuk setahun. Rata-rata penjualan dari sekitaran 7-8 sampai 1 juta. Jadi kalau yang tempat sekarang sih saya nggak mau pindah lagi. Kalau ada rezeki palingan buka cabang atau buka yang baru. Di sini saya kalau yang lama karena kecil kontrakan 5,5 juta tahun, jadi 10 juta. Kalau di sini 16 juta per tahunnya. Jadi bulan depan saya harus bayar 16 juta, mudah-mudahan tidak naik. Karena masih di masa pandemi ya, apalagi PPKM kan. PPKM kemarin pendapatan saya menurun drastis dibandingin pas PSBB. PPKM bisa turun jadi 300, 400, tapi kadang bisa naik 1 juta, kadang bisa lebih. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah karena anak sekolah udah pada masuk. Jadi buat yang nonton yang ingin buka usaha fotokopi, kalau sekarang sih udah bisa sih, maksudnya udah agak lumayan, anak sekolah kan udah pada masuk. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba, tapi saran dari saya nyari tempat yang bagus. Sama kalau buat yang belum pernah atau belum pernah buka atau nggak ada yang ngarahin sih, saran saya belajar dulu, nyari saudara atau nyari teman yang ada mengarahkan gitu. Soalnya kan kita buka usaha ini sebenarnya ribet sih kalau menurut saya. Ribetnya di mana? Nomor satu, alat-alat yang harus kita beli.
nomor 2 mesin. Saya dulu ini mesinnya, waduh, gimana ya, harganya juga murah, kondisinya juga termasuk gak bagus. Jadi saya maksudnya di tempat yang pertama itu, alhamdulillah saya di situ dulu, soalnya kan di situ dulu masih sepi. Kalau dulu langsung pindah ke sini langsung rame dengan kondisi mesin saya kayak dulu, pelanggan bisa pada kabur. Tapi kan udah saya betulin, saya belajar sekitaran sebulan, terus masih terus diarahin sampai sekarang. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya tentang dunia perfotokopian, apalagi tentang penjualan, belanja di mana, harga jual berapa. Nah, kayak kami kan ada arisan fotokopi, jadi di arisan itu juga saya nanya-nanya ke senior tentang bagaimana cara penjualan yang bagus, pelayanan yang bagus, belanja yang murah di mana, harga jualnya berapa. Jadi kita apalagi yang baru nggak usah malu sih bertanya kepada yang lebih tahu, biarpun kita lebih muda. Tapi saya memang lebih muda dibandingin teman-teman arisan semuanya. Saya masih umur sekitaran 26 tahun. Yang di sana sih udah pada senior-senior yang udah pada ada tokonya 5, 6, 7, mobilnya pada bagus. Punya rumah sendiri, punya karyawan, saya masih jaga sendiri. Jadi alasan saya membuka toko fotokopi nomor 1, biar saya bisa bersama dengan keluarga tiap hari. Nomor 1 keluarga. Nomor 2 keuntungan, alhamdulillah di fotokopi lumayan keuntungannya. Apalagi aksesoris bisa sampai 100 sampai 200 300%, mainan, alat listrik juga iya. Palingan cuma di ATK kita mengambil keuntungan 30 sampai 80%. Jadi kalau yang mau buka usaha, siapin modal yang gede, siapin niat yang bagus, berdoa dan berusaha. Buat nyari tempat, kalau dari saya sekarang sekolah nggak jaminan, karena sekolah juga belum normal banget. Jadi sekolah sekarang bukan jaminan sih sama kantor, yang jaminan sekarang perumahan. Kalau di Jabodetabek perumahan dengan 2000 penghuni, kita sudah berani membuka toko fotokopi di dalam perumahan, yang pastinya di jalan utama. Jadi kalau saya sih mending di perumahan sih, jadi lebih pasti pembelinya daripada di depan sekolah nggak masuk. Apalagi ya, tempat yang mana sekarang saya merhatiin sih, ada juga satu kampung ada yang ngisi. Saya pernah singgah di tempat itu, pendapatan masih tetap segitu. Dia saya tanyain pendapatannya masih 300-400. Jadi masih sama kayak saya yang dulu pendapatannya. Memang tempat itu mungkin omsetnya segitu doang kali ya. Ini ada yang beli, saya lainin dulu, ntar saya lanjutin.
sini di tempat saya yang ini juga dulu ada fotokopi sih. Jadi abangnya itu masih satu kampung sama saya. Bukan di ruko ini, di ruko sebelahnya lagi. Dulu dia buka di sini memang omsetnya segitu juga sih, 700-800, sekarang 1 juta. Dia pindah gara-gara pas semua fotokopi lagi sepi, pendapatan dia katanya turun 200-300. Terus dia langsung pindah ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Terus di sana juga malah makin parah. Dia mau balik ke sini nggak ada ruko. Terus dia tahu sih ada ruko ini, tahu kosong, tapi harganya dulu lumayan karena masih baru. Ibunya ngasih harga di 20 juta. Dia nggak kuat harga kontrakannya. Terus pas saya kesini sebulan sesudah itu iseng-iseng nanyain. Terus ibunya ngasih harga 16 juta. Langsung kita DP. Saya nanya dia sering, "Bang, nyesel gak itu pindah dari situ?" Dia jawab, "Nyesel banget." Itu memang kecerobohan dia katanya. Jadi dia udah menyesal pindah dari sini. Gara-gara cuma seminggu apa 2 minggu doang itu omsetnya nurun. Ya namanya usaha ya, kadang naik kadang turun. Jadi dia nggak sabaran, dia pindah. Dan dia sekarang udah ada di Depok, pindah lagi yang dari Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin sampai di sini sih ini pembahasan saya tentang alasan saya memilih usaha fotokopi. Nomor 1, keluarga, biar bisa ngumpul terus sama keluarga. Kalau usaha kan bisa kita yang jagain sama istri, jadi tiap hari tiap saat ketemu istri, ketemu anak. Jadi target saya dulu sebelum nikah gitu sih. Jadi saya di Jakarta dari 2015. Saya kerja di PT 3 tahun sampai 2018. Terus saya keluar, saya resign karya narik di Grab mobil, taksi online. Taksi online itu sampai 2019 bulan 9. Jadi target saya kalau saya nikah, saya kerja harus di rumah sama istri. Jadi salah satu ininya buka usaha. Makanya saya buka usaha. Saya nikah dari 2019 bulan 9 tanggal 22. Terus nikahnya di kampung, balik ke sini sekitaran bulan 10 2019. Kita buka usaha warung. Itu dulu modal warungnya sekitaran 20 juta. Jadi modal 20 juta kita buka usaha warung. Saya itu masih sekalian narik mobil online, taksi online. Tapi menurut saya keuntungan dari warung terlalu sedikit karena mungkin usahanya kecil kali ya. Memang untungnya sedikit sih, tapi kalau grosiran alhamdulillah untungnya lumayan. Saudara saya juga ada yang usaha grosiran sembako. Alhamdulillah sekarang dia udah kaya. Tapi karena saya nggak sabar, terus warungnya saya jual dengan harga 22 juta. Terus kami belajar. Itu warungnya umurnya paling 3 bulan doang. Itu dari bulan 10 sampai bulan 1 itu. Jadi warung itu sekitaran 3 bulan. Terus dari awal bulan 1 kami belajar fotokopi sama istri di tempat abang yang ada di video sebelumnya. Terus kami belajar di situ sebulan, nyari tempat. Bulan 2 buka. Alhamdulillah usahanya kurang jalan selama 8 bulan. Itu saya nombokinnya di mana? Jadi pendapatan per hari itu cuma bisa buat kebutuhan sehari-hari. Dengan pendapatan 300-400 itu palingan buat kebutuhan sehari-hari sampai bayar kontrakan. Jadi karena saya masih ada cicilan mobil, jadi saya harus nombokin dari uang tabungan lainnya. Makanya saya pindah ke sini. Alhamdulillah
semua kebutuhan, mau cicilan, mau ada biaya kayak arisan, kontrakan, yang lain-lain, alhamdulillah terpenuhi. Mungkin rezeki saya di sini. Rezekinya ini rezeki dari anak saya. Dia masih kandungan sekitaran 7 bulan kami pindah ke sini. Terus dia lahir, alhamdulillah pendapatan naik. Jadi itu rezeki keluarga mungkin. Jadi mungkin sampai di sini video saya. Yang mau buka usaha, mudah-mudahan cepat terlaksana, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.